sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang makna pulau dalam UNCLOS 1982 dan akibat hukumnya. Dalam UNCLOS 1982, pulau diartikan sebagai bangunan alami yang dikelilingi oleh air di laut. Pulau memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri meskipun tidak harus didiami manusia. Pentingnya definisi ini karena menentukan hak-hak suatu negara terhadap zona ekonomi eksklusif atau Z dan landas kontinen. Pulau berbeda dengan kara yang tidak dapat berdiri sendiri di atas permukaan laut. Istilah pulau memiliki beberapa makna. Secara umum, pulau didefinisikan sebagai daratan yang dikelilingi oleh air di semua sisi pada saat air pasang. Namun, dalam UNCLOS terdapat perbedaan antara pulau dan batu karang. Pulau di bawah UNCLOS memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, dapat mendukung kehidupan manusia atau penghidupan di atas secara mandiri. Yang kedua, yaitu mempunyai sistem ekonomi sendiri seperti berdasarkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat dipakai secara terus-menerus oleh manusia. Yang ketiga, yaitu pulau seperti ini memiliki zona ekonomi eksklusif atau Z dan teritorial yang terkait dengannya. Sementara itu, batu karang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, hanya memberikan hak kepada negara yang mengklaimnya untuk menarik garis batas laut teritorial di sekitarnya. Kemudian akibat hukumnya. Dalam UNCLOS 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengatur berbagai aspek hukum laut internasional, termasuk masalah terkait dengan status pulau. Menurut UNCLOS, untuk dianggap sebagai pulau memiliki hak-hak teritorial penuh. Sebuah fitur geografis harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kemampuan untuk menopang kehidupan manusia dan memiliki ekonomi sendiri. Akibat hukum dari status pulau yang diakui dalam UNCLOS termasuk klaim teritorial, zona ekonomi eksklusif atau Z, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional. Pulau-pulau yang tidak memenuhi kriteria tersebut mungkin hanya diberikan status batu karang atau karang. Lalu akibat hukumnya yaitu bahwa negara memiliki pulau tersebut dapat mengklaim zona ekonomi eksklusif yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar Z serta hak-hak atas sumber daya alam di sekitar pulau tersebut. Namun, jika suatu pulau tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka hanya memiliki hak perairan teritorial biasa sejauh 12 mil laut. Akibat hukum lainnya yaitu bahwa negara yang memiliki pulau memiliki hak-hak tertentu atas wilayah laut di sekitarnya, sesuai dengan ketentuan UNCLOS, termasuk hak untuk menetapkan batas-batas Z dan hak untuk eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua pulau diakui memiliki dampak hukum yang sama, tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran, keberadaan sumber daya alam, dan keberadaan kehidupan manusia di pulau tersebut. Baiklah, selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh teman saya. Lalu materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 tipe negara yang terdapat di dalam UNCLOS 1982. Ada 3 tipe negara. Yang pertama
pertama itu negara kepulauan, yang kedua negara pesisir, dan yang terakhir itu negara daratan. Yang pertama negara kepulauan. Dalam pasal 46 butir A, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pasal 46 butir B, kepulauan sendiri berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamnya yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya. Sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamnya lainnya itu merupakan suatu kesatuan yang geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Lalu dalam pasal 47 butir 1, garis pangkal kepulauan adalah garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah 1:1 dan 9:1. Negara kepulauan didefinisikan untuk memberi arti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan kepulauan. Lalu, negara kepulauan sendiri memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah lautnya, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik dari titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. Negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Negara memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah zona eksklusif ekonominya termasuk pemasangan kabel dan pipa di bawah laut. Lalu yang kedua itu ada negara pesisir. Pengertian negara pesisir sendiri menurut Unclos 1982 dijelaskan di dalam pasal 55. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara pesisir adalah negara yang memiliki garis pantai atau wilayah perairan di sepanjang pantai laut. Negara pesisir didefinisikan sebagai negara yang memiliki garis pantai atau wilayah perairan di sepanjang pantai laut. Negara pesisir memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam Unclos, termasuk hak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusif di sekitar wilayah perairannya. Lalu negara pesisir atau negara yang memiliki pantai tersebut menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar dari 12 mil. Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional saja. Lalu yang terakhir itu ada negara daratan. Negara daratan dalam Unclos itu disebutkan di dalam pasal 121. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara daratan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di daratan utama, seperti pulau-pulau besar dan kecil serta struktur alami yang permanen yang terluar-seluar seperti karang dan atol yang dapat dihuni atau memiliki kehidupan ekonomi atau kegiatan ekonomi lainnya yang dijalankan oleh manusia. Negara yang tidak memiliki pantai ini mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Mungkin sekian video singkat dari saya tentang 3 tipe negara yang disebutkan dalam Unclos 1982. Terima kasih.